Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Pada kesempatan kali ini, Zona Sinema akan merangkum sebuah alur cerita film kriminal komedi, yaitu Mad Money tahun 2008. Bercerita tentang 3 orang karyawan bank yang berhasil nyolong miliaran dolar rusak tanpa terlacak sedikit pun. Bagaimana cara mereka merampok? Langsung saja, jangan skip video ini, pastikan kalian sudah subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Sepasang suami istri, sebut saja Mona dan Don, mengalami masalah keuangan yang sangat-sangat pelik. Hutangnya sampai 4 miliar sob. Bahkan rumah mereka mau dijual. Kerjaan Don sudah sangat tidak produktif dan dia malas mencari kerja baru. Sedangkan Mona masih terus memikirkan dapat uang banyak. Berbagai pekerjaan dilamar, tapi Mona tidak memiliki skill yang mumpuni, gelar pendidikan yang tidak diminati, dan usia terlalu sepuh. Semua perusahaan selalu menolaknya. Sampai akhirnya Mona mendapat saran menjadi cleaning service di Bank Federal Cadangan. Gampangnya, fungsi bank ini sebagai bank cadangan yang bisa mencetak uang kertas sendiri. Setelah diterima kerja di sana, Mona diajak office tour ke ruang keamanan yang dipenuhi oleh banyak rekaman CCTV. Bengong dan kaget dong si Mona ini melihat melihat tumpukan uang yang terus diawasi dengan sangat ketat. Setelah itu dia diantar ke tempat pemusnahan uang dolar yang rusak dengan petugas di sana bernama Nina. Makin terheran-heran Mona dong melihat uang rusak dengan entengnya dihancurkan begitu saja kan. Mending dibawa pulang ya kan. Rencana dari bisikan setan pun muncul di benaknya. Mona langsung mencari tahu bagaimana pergerakan uang di Bank Federal Cadangan. Lalu saat membersihkan ruang keamanan, dia melihat petugas yang membawa kotak uang rusak ke tempat pemusnahan. Setelah itu Mona mulai mencari orang yang bisa diajak kerjasama dengan cara sok-sokan menjatuhkan uang. Dilihat nih loh reaksinya. Jikalau orang tersebut mengaku uang itu miliknya, ndak bisa diajak kerjasama nih ya kan. Tapi sayangnya pegawai-pegawai di sana selalu bersikap jujur. Lalu Mona mendatangi Nina, si petugas penghancur uang, dan menanyakan apa dia pernah terbesit pengen ngambil uang rusak itu. Nina mengatakan jika dia tidak pernah terpikir untuk nyolong. Lagi pula sistem pengamanan di sana sangat ketat dan tidak pernah kebobolan sama sekali. Mona yang masih sangat ambisius mendatangi rumah Nina dan terus merayu agar dia mau bekerja sama mencuri uang rusak. Awalnya Nina tetap menolak, tapi karena teringat biaya pendidikan anaknya sangat-sangat mahal dan dia juga seorang janda, Nina pun akhirnya setuju. Tapi jika nanti terjadi apa-apa dengan anaknya, maka Mona yang harus bertanggung jawab. Berikutnya mereka mendatangi petugas pengantar uang rusak, yaitu Jackie, yang kepribadiannya sangat-sangat ceroboh. Gak pakai mikir resikonya apa yang bisa terjadi, Jackie langsung setuju dengan alasan dia sangat miskin. What? That's it? What's there to think about? Nope. I'm down. Agar tidak dicurigai, mereka akan berkomunikasi menggunakan gestur tubuh yang paling mengkhawatirkan. Yang paling ceroboh, mereka berdua memperingatkan Jackie agar tidak membuat kekacauan. No apologies. You mess up, it's over. Aksi kejahatannya pun dimulai. Mona membawa gembok yang sudah dia beli dan dimasukkan ke dalam sabuk besinya biar bisa melewati pemeriksaan. Setelah itu dia membersihkan ruang kotak yang rusak yang masih kosong, lalu gemboknya diganti dengan yang sudah dia beli. Selanjutnya Mona yang berpapasan dengan Jackie memberitahukan kode kotak yang tadi, yaitu 4937. Sekarang giliran Jackie yang mengambil kotak tersebut untuk diantar ke tempat pemusnahan, sedangkan Nina mengambil gembok yang asli dengan kode kotak 4937 yang sudah ditulis oleh Mona dan dibuang ke tempat sampah toilet. Di depan lift, Jackie membuka kotak dan menaruh cukup banyak uang di tong sampah, dan tentunya dengan angle yang tidak terlihat dari CCTV. Setelah kotak sampai di tempat pemusnahan, Nina membuka kotaknya, menyimpan gembok yang palsu lalu menggantinya dengan yang asli dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Dengan begitu pencurian mereka tidak akan bisa terlacak. Sedangkan Nina mengambil kresek sampah yang sudah berisi uang, dan uang itulah yang nanti akan dibagi bertiga. Cara seperti inilah yang akan dilakukan terus-menerus. Pekerjaan lancar, permalingan sukses, tidak terdeteksi, dan tidak ada yang curiga sedikit pun. I gotta get myself some board.
Saat pulang kantor, mereka harus bersikap serileks mungkin, ya kan? Tapi uangnya Jackie yang ditaruh di sempak muncul dikit dong. Blok bener. Mona dan Nina langsung kode-kodein naikin, tapi Jackie nggak ngerti maksudnya apa. Nina pun terpaksa mengulur waktu, basa-basi ngobrol sama security Barry. Dan kebetulan Barry juga naksir sama Nina. Lalu tiba-tiba kepala di sana bernama Glover datang karena mencurigai sesuatu, tapi karena hanya mengambil ID card Mona yang terjatuh. Mona akhirnya sadar, langsung memasukkan uangnya dan mereka pulang dengan selamat, membawa total uang yaitu $91.000 atau setara dengan 1,3 miliar. Luar biasa. We're gonna have to get this bug worked out. Only large bills. 31. 28. Oh. Give me the money, baby. I'm making that cash. Dawn. Mona pun bercerita ke Don jika mereka bertiga mencuri uang yang akan dimusnahkan. Jadi prinsipnya itu bukanlah mencuri, melainkan mendaur ulang, kata Mona. Jelas Don gak setuju karena itu adalah tindakan kejahatan besar. Tapi Mona harus melakukan itu demi membayar semua hutang dan menyelamatkan rumah mereka yang akan dijual. Untuk mengamankan uangnya, Mona akan mendepositkan ke bank. Tapi Don mewanti-wanti agar tidak menaruh uang lebih dari $10.000 agar tidak terlacak oleh pihak berwenang. Sedangkan Nina langsung memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik. Mid-semester transfers for finance. I'm sorry. I can pay now. Thanks. Setelah itu rutinitas kejahatan mereka dengan cara yang sama terus dilakukan. Rumah Mona akhirnya berhasil diselamatkan dan semua hutangnya juga sudah lunas. Singkat cerita, 6 bulan kemudian mereka semua berpesta sebagai rasa syukur atas kehidupan yang lebih baik bersama dengan pacar Jackie yaitu Bob. Awalnya mereka sepakat tidak akan mencuri lagi, tapi Mona ingin melakukannya karena banyaknya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Nina pun mengatakan jika pencurian tidak bisa terlalu sering dilakukan dan terpenting mereka semua tidak bisa berfoya-foya membeli apapun karena resikonya sangat besar dan nanti bisa terlacak. Jadi Nina ingin mereka memakai uangnya dengan bijak dengan secukupnya dan suatu saat nanti bisa pindah ke tempat lain untuk memulai kehidupan yang baru. Tetap saja Mona yang selalu nggak puas tidak bisa menahan gejolak kesultanannya dan membeli cincin seharga $62.000 nggak pakai mikir. Tapi Nina yang melihat cincin tersebut di kantor langsung membuangnya ke toilet. No, it's nothing. Good. No, wait. Nina, no, what? No, that's... Setelah itu aksi pencurian kembali dilakukan, tapi Mona sembrono lempar kunci gembok palsu ke Nina dan masuk ke saluran wastafel. Karena jam istirahat sudah habis, dia harus balik kerja biar nggak mencurigakan dan Mona yang akan mengurus masalah perkuncian. Tapi karena Mona terlalu lama di toilet, Glover yang curiga mendatanginya dan mengecek seisi toilet. Dengan cerdasnya, Mona marah-marah karena Glover nggak tahu gimana rasanya bersihin kloset bekas tiap hari dan Glover pun pergi dari sana. Setelah itu Jackie diminta turun lagi ke lantai bawah untuk mengambil kunci serep gembok palsu, lalu memasukkannya ke dalam permen karet kunyahannya, lalu dilemparkan ke dalam lift biar nanti bisa diambil sama Mona. I am married, asshole. Di ruang pemusnahan uang yang dihancurin udah habis dong. Dan sekarang giliran kotak incaran mereka. Mana lagi diawasin sama Barry ya kan. Mina pun mengulur waktu dengan sok-sokan pegal badannya. Tapi karena terlalu lama akhirnya dia membuka gembok palsu. Jelas tidak bisa karena kuncinya adalah kunci asli. Dan Barry membantu membuka gembok tersebut. Untungnya Mona yang datang tepat waktu langsung melemparkan kunci palsunya. Setelah gembok berhasil dibuka, sialnya Nina lupa ganti gembok dengan gembok yang asli. Dan kunci aslinya masih kelewaran di bawah. Harusnya kan nyantol di gemboknya ya kan. Dan hal tersebut dilihat oleh Barry. Saat Nina pulang, Barry sudah menunggunya dan berhasil meraup uang yang ditaruh di BH-nya. Barry pun meminta Nina memberitahu teman-teman sekelompoknya untuk menghentikan tindakan kriminal tersebut. Bukannya kapok, tapi Mona, Jackie malah mengomentari Nina untuk merayu Barry yang menyukainya. Siapa tahu Barry minat gabung ke tim mereka, ya kan? Lagi pula Nina sudah tidak berhasil lulus selama 7 tahun lamanya. I'm good, I promise you. I'm good in that department. Because it's been so long. Oh. You know what it is when somebody trades sex for money?
advertising. A good percentage of marriages. Nina akhirnya datang ke rumah Barry bukan dengan rayuan ingin aselole, tapi dengan tulus ingin mengenal Barry lebih jauh dan mengajaknya bergabung karena uangnya bisa untuk ibunya yang sedang sakit. Setelah itu Mona membantu meyakinkan Barry. Dia akhirnya setuju tapi tidak mau beraselole dengan Nina karena menurutnya Nina jauh lebih berharga dari sekedar peraselolean. Apa nggak kesem-sem Nina mendengar perkataan lelaki yang sangat gentle seperti itu dan hubungan mereka pun semakin dekat. Pencurian pun kembali dilanjutkan dan semua uang selalu disimpan di tempat yang tidak mudah terlacak. Nina akhirnya bisa membeli rumah baru, sedangkan Bob dan Jackie membeli motor dan camper van. Baru sampai suatu hari, seorang pemilik cabang federal bernama Richard mendatangi Glover dan mengatakan jika banknya telah dicuri. Dia tahu kehidupan Mona yang sangat mewah padahal bekerja sebagai cleaning service. Richard juga sudah mengawasi hal tersebut 1 bulan lamanya, tapi Glover yang merasa dituduh tanpa bukti yang jelas mengusir Richard keluar dari sana. Get your glorified paper pushing ass. This is airtight as you seem to want to believe it is, and I hope that you will be held accountable. Mereka semua akhirnya tahu jika pemeriksa bank federal mulai curiga, tapi Nina mencoba tenang karena tidak ada bukti kuat sama sekali. Sampai akhirnya Bob mengatakan jika dia sempat mengeluarkan uang lebih dari $10 untuk trading saham. Jelas bakal kelacak ya kan, karena transaksi melebihi $10.000 akan secara otomatis dilaporkan ke pihak berwenang. Tapi Nina bilang jika transaksi Bob juga bukan bukti yang kuat satu-satunya. Bukti kuat adalah banyaknya uang yang mereka simpan di rumah masing-masing. Maka dari itu secepatnya semua uang itu harus segera dilenyapkan sebelum kepolisian menggerebek rumah mereka. Terlihat Mona yang diam-diam mengambil bajunya dan pergi dari sana, sedangkan semua timnya yang baru mau kabur berhasil ditangkap oleh polisi. I don't suppose anyone's seen my wife. Polisi pun menginterogasi dan bertanya bagaimana pencurian itu bisa dilakukan, tapi mereka semua selalu mengelak dan sok-sokan gak tahu apa maksudnya polisi. Sedangkan Mona ternyata tidak kabur begitu saja, melainkan pergi ke rumah tetangganya yang seorang pengacara bernama Daniel dan menyogok uang yang sangat banyak agar mau membantu kasusnya. Daniel pun langsung membela ke-6 kliennya yang mengatakan apakah ada bukti jelas bahwa klien-klien telah mencuri selama ini. Glover pun menjawab jika sistem bank sangat baik dan pengawasan ketat juga selalu dilakukan, maka dari itu tidak mungkin ada uang yang bisa dicuri. Mereka semua pun akhirnya dibebaskan, tapi dengan satu syarat, semua uang yang masih tersisa akan disita karena asal-usul uang yang tidak jelas. Ke-6 pencuri itu pun akhirnya keluar dari kantor kepolisian dan mulai hidup kembali tanpa uang sepeser pun. One hell of a ride, huh? Yeah. Hell of a Tapi 8 bulan kemudian ketika mereka semua sudah benar-benar lepas dari pengawasan, setelah sekian lamanya Mona menemui Nina dan Jackie di sebuah bar seperti biasanya. Lalu Mona mengajak mereka ke basement bar tersebut di mana ternyata banyak sekali uang curian yang sudah disimpan di sana dan akan dibagi rata untuk mereka bertiga. You sneaky criminal mastermind! Ini mungkin kalian mengira apa ya semudah itu ketika jadi cleaning service di bank bisa mengambil uang dengan mudahnya. Strategi yang direncanakan sangat-sangat mulus dan bisa jadi kaya dengan seketika. Oh tidak, itu hanya ada di film saja sob. Film kali ini cukup menghibur. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah bahwa permalingan itu merupakan perbuatan tercela. Maka dari itu tetap carilah uang dengan cara yang halal. Itulah tadi alur film kali ini. Semoga terhibur, sampai jumpa kembali. Bye-bye.